Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Kurniawan, SPD MPD dari SMP Negeri 1 Jatipura, akan memenuhi tugas PMM untuk topik Semangat Guru 2, yaitu kompetensi non-teknis kurikulum merdeka. Tujuan dari penyusunan aksi nyata ini adalah dalam video ini dibuat sebagai bukti pemahaman terhadap pelatihan mandiri Semangat Guru 2, yaitu kompetensi non-teknis kurikulum merdeka dan tips berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Adapun 3 tips untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah seperti yang tertuang dalam slide berikutnya. Ini adalah gambar saya saat melaksanakan KPM, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang pertama, langkahnya adalah pertanyaan refleksi. Langkah yang kedua adalah penyelesaian masalah. Langkah yang ketiga adalah disiplin berpikir kritis terhadap informasi. Dan yang keempat adalah metakognisi. Yang pertama, pertanyaan refleksi. Nah, kita sebagai guru sebaiknya melatih siswa untuk berpikir secara kritis untuk menyelesaikan masalah. Adapun pertanyaan yang pertama adalah kita melatih siswa tentang bertanya, apa yang baru saya pelajari setelah melaksanakan KPM. Misalkan kita melaksanakan KPM bersama dengan siswa, maka kita latih siswa untuk bertanya apa yang baru saya pelajari. Dan langkah yang kedua adalah apa yang sudah saya mengerti. Yang ketiga, apa yang belum saya mengerti dari KPM yang dilaksanakan. Dan yang keempat adalah bagaimana agar saya mengerti. Nah, bagaimanakah praktek selanjutnya? Kita melatih anak untuk memberi waktu 2 menit. Siswa kita latih untuk membuat 1 atau 2 kalimat atau menuliskan inti topik. Dan yang kedua, kita melatih anak untuk menuliskan sebelum atau sesudah pelajaran jawaban sebanyak-banyaknya mereka tulis. Yang ketiga, siswa menuliskan satu hal yang belum dimengerti dari pelajaran yang sudah dipelajari tadi. Dan yang keempat, siswa mencari tahu dengan cara bertanya pada pakar, kemudian melakukan browsing pada internet dan bertanya pada guru lain. Kemudian, apakah hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan refleksi? Yang pertama, membimbing siswa agar berani berbicara. Jadi kita latih siswa untuk berani berbicara di depan kelas secara bergantian seperti itu. Yang kedua, refleksi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Kita melatih anak untuk dapat merefleksikan apa yang mereka tangkap dari pelajaran itu secara lisan, maupun kita melatih anak untuk membuat tulisan dalam secarik kertas. Kemudian yang ketiga, menjadikan refleksi itu secara rutin dan bertahap. Jadi tiap kali KPM kita melatih siswa untuk dapat melakukan refleksi secara rutin akhir KPM dan secara bertahap. Langkah yang kedua yaitu penyelesaian masalah. Nah, apa itu masalah? Sebenarnya masalah itu adalah suatu kesenjangan ya, suatu kesenjangan atau gap antara kondisi yang real atau yang nyata dengan kondisi yang ideal. Kemudian langkah dalam penyelesaian masalah yaitu merumuskan masalah, yaitu menentukan kriteria untuk menimbang solusi agar tidak terjebak dalam memilih solusi. Yang kedua, menggagas alternatif solusi, yaitu kita latih siswa untuk menulis masalah tanpa adanya berpikir kritis. Jadi kita buat siswa untuk menulis masalah dengan mengesampingkan apa itu berpikir kritis terlebih dahulu. Kemudian menimbang alternatif solusi, menimbang mana yang efektif, kritis, kemudian membuat berbagai solusi dengan berpikir kritis itu seperti apa. Yang keempat, mengimplementasikan solusi, yaitu kita melatih anak untuk menyelesaikan solusi dengan efektif dengan melibatkan berpikir kritis. Yang keempat, mengevaluasi implementasi solusi. Jadi apakah solusi tersebut berhasil total ataupun sebagian, apakah solusi itu perlu diperbaiki, itu adalah fungsi dari mengevaluasi implementasi solusi.
Langkah yang ketiga yaitu disiplin berpikir kritis. Nah, di sini ada 5 disiplin dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah kita melakukan refleksi secara pelan-pelan. Jadi kita latih anak untuk melakukan refleksi itu secara pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, karena refleksi itu adalah hasil yang ditangkap siswa, pelajaran yang ditangkap siswa, dan bagaimanakah siswa melakukan refleksi atau berpendapat dari apa yang mereka peroleh dalam pelajaran tadi. Yang kedua, cari fakta dan bukti pendukung. Kita latih siswa untuk mencari fakta dan bukti pendukung tentang apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Jadi kita latih siswa untuk dapat menerima pendapat atau masukan dari temannya. Kemudian kita latih siswa untuk mengantisipasi berbagai dampak yang muncul dalam merefleksi nanti. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap keputusan. Nah, itu tadi adalah cara untuk melatih siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah tampilan dari form umpan balik guru yang saya buat dengan menggunakan MS Form keluaran dari Office 365. Seperti ini tampilannya. Kemudian hasil respon dari 3 guru. Yang pertama dengan Suharmi dari SMP 1 Jatipuro, Bapak Setiawan Muda Prastowo dari SMP 3 Jatipuro, dan yang terakhir adalah Ibu Purwani dari SMP 1 Jatipuro juga. Untuk mengetahui bagaimana rekapnya berupa Excel, saya bukakan dalam Excel seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari form umpan balik dari responnya yang saya bukakan di dalam Excel seperti ini. Dari 3 buah baris yang berisi masing-masing respon dari guru yang bersangkutan. Dan alhamdulillah respon mereka sangat positif sekali. Kebanyakan video yang saya buat sangat menginspirasi bagi mereka. Terima kasih.